Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang operasi matriks menggunakan MATLAB. Nah, sebelum itu, perkenalkan dulu nih anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Alfi Anissa, NIM 0703193095. Selanjutnya ada teman saya. Yang kedua ada saya, Eva Ridiwanti Lingga, NIM 0703193096. Nama saya Sofia Nabila dengan NIM 0703192034. Oke, langsung saja. Saya Nurfi Anissa akan menjelaskan tentang pengertian matriks. Matriks dalam matematika merupakan kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat pada suatu matriks disebut dengan elemen atau disebut juga anggota dari suatu matriks. Kumpulan elemen yang tersusun secara horizontal disebut baris, sedangkan kumpulan elemen yang tersusun secara vertikal disebut kolom. Suatu matriks yang memiliki M baris dan N kolom disebut matriks M dikali N, dan disebut sebagai matriks yang memiliki orde M kali N. Matriks didefinisikan dengan kurung siku, dan biasanya dituliskan baris per baris. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kolom, dan titik koma untuk memisahkan baris. Kita juga bisa menggunakan spasi untuk memisahkan kolom, dan menekan enter ke baris baru untuk memisahkan baris. Sebenarnya, semua data bisa dinyatakan sebagai matriks. Skalar bisa dianggap sebagai matriks satu baris, satu kolom. Dan vektor bisa dianggap sebagai matriks satu dimensi satu baris n kolom atau n baris satu kolom. Semua perhitungan di MATLAB dilakukan dengan matriks sehingga disebut matriks laboratori. Nah, terdapat 3 jenis format data MATLAB yaitu skalar, vektor, dan matriks. Skalar ialah suatu bilangan tunggal. Vektor ialah sekelompok bilangan yang tersusun satu dimensi. Dalam MATLAB biasanya disajikan sebagai vektor baris atau vektor kolom. Matriks ialah sekelompok bilangan yang tersusun dalam segi 4, 2 dimensi di dalam MATLAB. Matriks didefinisikan dengan jumlah baris dan kolomnya. Di MATLAB terdapat pula matriks berdimensi 3, 4, atau lebih. Sebuah matriks dalam MATLAB didefinisikan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, menuliskan semua elemen matriks dalam satu baris dengan dipisahkan tanda titik koma. Contohnya, matriks A sama dengan 1, 2, 4, titik koma, 2, 4, 5, titik koma, 2, 1, 2. 2. Menuliskan semua elemen matriks per barisnya. Contohnya matriks A sama dengan baris pertama 1, 2, 4, baris kedua 2, 4, 5, baris ketiga 2, 1, 2. Yang ketiga, menuliskan atau mendefinisikan terlebih dahulu elemen matriks per baris matriks. Contohnya A1 sama dengan baris pertama 1, 2, 4, A2 sama dengan baris kedua 2, 4, 5, A3 sama dengan baris ketiga 2, 1, 2. Menjadi matriks A sama dengan A1, titik koma A2, titik koma A3. Ukuran sebuah matriks dalam MATLAB dapat divarin dengan comment size. Misal, matriks A sama dengan 2, 3, minus 4, 0, 0, 3, minus 3, minus 1, minus 1, 1, 0, 3, minus 3, 4, 9. S sama dengan size matriks A. S sama dengan 3, 5. Angka 3 menunjukkan jumlah baris, sedangkan angka 5 menunjukkan jumlah kolom. Contoh berikut untuk mendefinisikan matriks 3 dikali 3. Yang pertama, matriks 1 sama dengan baris pertama 10, 20, 30, baris kedua 40, 50, 60, baris ketiga 70, 80, 90. Matriks yang kedua sama dengan
10, 20, 30, titik, 40, 50, 60, titik, 70, 80, 90. Terlihat bahwa matriks 1 dan matriks 2 isinya sama. Karenanya, kita bisa menekan enter untuk membuat baris baru ataupun menggunakan titik koma. Kita juga bisa mendefinisikan matriks elemen per elemen. Contohnya, matriks 1,1 sama dengan 100, matriks 1,2 sama dengan 200, matriks 2,1 sama dengan 300, dan matriks 2,2 sama dengan 400. Seperti pada gambar, kita sekarang akan mencoba menggabungkan variabel yang ada untuk membentuk matriks baru. Gabungan pertama sama dengan vektor 2 matriks 1. Seperti yang terdapat pada tabel di atas. Gabungan kedua, vektor 1 matriks 2. Seperti yang terdapat juga pada tabel yang di atas. 1. Menentukan ukuran matriks. Vektor 1 sama dengan 3,5,7. Vektor 1 sama dengan 357. Jawabannya 3. Untuk matriks kedua, itu ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Matriks 2 sama dengan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Jadi size matriknya itu ada 3 kali 3. Yang kedua ada manipulasi matriks. Vektor ini sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Vektor itu sama dengan dimisalin ya, 9, 8, 7, 6, 5. Matriknya sama dengan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Sama dengan 1. Untuk jawaban vektor ini. Yang kedua, untuk vektor itu jawabannya ada 8. Dan matriksnya itu 1,2 itu sama dengan 20. Untuk vektor ini sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Oke, untuk matriks yang selanjutnya itu jawabannya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Untuk matriks 1 sama dengan 10, 20, 30. Untuk matriks 1,1 itu ada 10, 40, dan 70. Oke, selanjutnya ada operasi matriks. Yang pertama itu operasi perkalian. Misalin A sama dengan 0, 1, 2, 3. Sama B-nya itu 4, 5, 2, 6, 7. Multi A, B sama dengan A dikali B, multi BA sama dengan B kali A. Multi AB-nya itu ada 6, 7, sama 26, 13. Yang untuk BA-nya itu ada 10, 19, 14, 27. Yang kedua itu ada operasi penjelasan dan pengurangan. Misalin A sama dengan 01, 2,3, yang B-nya 4, 5, 6, 7. B-nya sama dengan 4, 5, 6, 7. Jumlahnya sama dengan A tambah B. Selisihnya itu A kurang B. Kalau tambahnya A tambah 50. Jumlahnya sama dengan 4, 6, 8, 10. Kalau selisihnya kan A dikurang B, berarti minus 4, min 4, min 4, min 4. Nah, kalau misalnya tambahnya itu kan A tambah 50. Jadi ditambahin 50, 51, 52, 53. Saya Sofia Nabila sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi pembagian. Operasi pembagian matriks memerlukan perhatian yang khusus. Jika A adalah matriks bujur sangkar yang inversible atau memiliki inverse, B adalah sebuah matriks dengan kolom yang bersesuaian, begitu juga dengan vektor barisnya. Kemudian apabila ingin kita cari matriks F sebagai hasil operasi pembagiannya, maka F sama dengan A pembagian kiri B adalah hasil dari A dot F sama dengan B, sehingga F sama dengan A kurang 1 dot B. F sama dengan A pembagian kanan B adalah hasil dari F dot B sama dengan A,
sehingga F sama dengan A dot B kurang 1. Operasi pembagian matriks terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pembagian kanan. Bisa dilihat contohnya sebagai berikut. Yang kedua ada operasi pembagian kiri. Contohnya bisa dilihat di slide berikut ini. Nah, kemudian seperti halnya operasi hitung lainnya, suatu matriks juga dapat dioperasikan. Operasi hitung pada matriks meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sedangkan operasi pembagian matriks sangat jarang ditemukan. Cara melakukan penjumlahan dan pengurangan pada matriks adalah dengan cara menuliskan jumlah atau selisih lalu diikuti dengan matriks yang akan dioperasikan. Contoh jumlah sama dengan X tambah Y atau selisih sama dengan X kurang Y. Sedangkan untuk operasi perkalian, caranya adalah dengan menuliskan multi XY sama dengan X dot Y. Perlu diingat bahwa perkalian dalam matriks tidak berlaku sifat komutatif, sehingga hasil perkalian matriks XY tidak sama dengan YX. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 8 tentang materi operasi matriks menggunakan MATLAB. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di penjelasan selanjutnya. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.